Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, di mana kita bersama-sama menjelajahi keindahan ajaran Islam dan membangun ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kita akan berbagi inspirasi, pengetahuan, dan hikmah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tingkatkan iman dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. 3 sosok istri ahli neraka yang disebut dalam Al-Quran, ada 2 istri Nabi. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjelaskan aturan serta petunjuk hidup. Tidak hanya itu, Al-Quran juga mengandung beragam kisah di dalamnya, baik kisah yang baik maupun buruk. Kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran bagi setiap manusia, tak terkecuali kisah mengenai istri ahli neraka yang penuh makna. 3 istri ahli neraka dalam Al-Quran. Dalam buku Ulumul Quran, kajian kisah-kisah wanita dalam Al-Quran karya Muhammad Royhan Nasution, dijelaskan sejumlah kisah istri ahli neraka yang diabadikan dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Berikut adalah penjelasannya. 1. Istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab termasuk sebagai ahli neraka karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama suaminya, Abu Lahab. Berdasarkan buku kisah 10 wanita yang disebut dalam Al-Quran oleh El-Hosniyah, istri Abu Lahab bernama Aura'a atau Arwa binti Harb bin Umayyah. Ia adalah saudara perempuan Abu Sufyan dan salah satu tokoh wanita Quraisy. Dalam buku Mutiara Juz Amma, 2005, karya Haji Sakib Majmud, nama lain Arwa adalah Ummu Jamil, yang bermakna pemilik kecantikan karena wajah istri Abu Lahab ini sangat cantik. Namun, kecantikan wajahnya tak sesuai dengan perangai buruknya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan menjadi nama surah, yakni surah Al-Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan, begitu pula, istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab 1:5. Selain diartikan sebagai penyebar fitnah, frasa, pembawa kayu bakar, juga diartikan secara harfiah. Arwa sering membawa kayu bakar berduri dan meletakkannya di depan pintu rumah atau di tempat yang dilewati Rasulullah agar celaka. 2. Istri Nabi Nuh. Mengutip dari buku Nabi Nuh dan Nabi Hud, seri kisah para nabi untuk anak karya Hamid Ahmad, Nabi Nuh merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum politeisme, yakni orang-orang yang menyembah berhala. Selama berdakwah, Nabi Nuh mendapatkan banyak pertentangan. Gambaran singkat perjuangannya terangkum dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut 14. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa mengirimkan banjir bandang kepada orang-orang yang mengingkari dan menyakiti hati Nabi Nuh, termasuk istri Nabi Nuh sendiri. Kedurhakaan seperti apa yang dilakukan istri Nabi Nuh? Mengutip buku 70 kisah teladan berdasarkan Al-Quran oleh Mustafa Murad, dari banyak ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Nuh, Allah hanya menyebut istri Nabi Nuh yang durhaka dalam satu ayat, yakni surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan, kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim 10. Melalui ayat ini, Allah menjadikan istri Nabi Nuh sebagai perumpamaan orang-orang kafir. Kedurhakaan yang telah dilakukan oleh istri Nabi Nuh membuat Allah murka, hingga dia memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Menurut para mufassirin dalam buku Istri-istri para Nabi karya Ahmad Khalil Jam'ah, istri Nabi Nuh bernama Waligah. Saat Nabi Nuh mulai berdakwah, Waligah mengikuti kaum yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku, ucap Waligah ketika diajak untuk meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Tidak hanya menolak ajaran Nabi Nuh, Waligah juga mempengaruhi anaknya yang bernama Kan'an untuk tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Waligah berkata, "Wahai anakku, jangan engkau dengarkan dia, Nabi Nuh." Namun, Nabi Nuh tidak menyerah.
Beliau terus melakukan dakwahnya selama ratusan tahun, serta selalu mengajak waliyah untuk berpaling dari berhala dan menyembah Allah. Suatu saat, Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera dengan ukuran sangat besar. Selama proses pembuatan, hinaan kembali diterima Nabi Nuh yang dianggap sebagai orang gila karena membuat bahtera di tengah padang pasir. Hingga suatu hari Waligah berkata kepadanya, "Wahai Nuh, tidakkah engkau puas menjalani hidup yang panjang dan melelahkan ini? Hentikan perkataan dan perbuatanmu, engkau telah dianggap sebagai orang yang gila." Pernyataan istrinya tersebut membuat Nabi Nuh semakin merasa sedih. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan berkata, maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Quran Surat Al-Qamar 10. Kemudian, Allah pun menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman berupa banjir bandang. Allah menghanyutkan mereka semua, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Melihat anak dan istrinya terseret banjir, Nabi Nuh hanya bisa menangis. 3. Istri Nabi Lut. Kisah Nabi Lut yang harus bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat hubungan suami istri, seperti selingkuh dan semacamnya, namun berupa kemaksiatan terhadap agama. Lantas, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi? Dan apa ganjaran yang diterima oleh istri Nabi Lut setelah mengkhianati suaminya? Dikisahkan dalam buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul oleh Aifasyah, Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Walihah alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu lelaki. 3 tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. "Rahasiakan keberadaan mereka," ucap Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut 3 tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. "Kaumku ini sangat jahat. Mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka," ucap Nabi Lut kepada 3 tamunya. "Tenang saja, wahai Nabi Lut. Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom," kata salah seorang lelaki itu. Nabi Lut kaget. Ternyata 3 tamu itu adalah 3 malaikat. "Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini. Menurunkan azab kepada kaum Sodom," lanjut malaikat. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. "Di rumahku ada 3 orang lelaki tampan. Mereka sangat tampan," cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki tampan itu. Malam berganti subuh, Nabi Lut, keluarganya, dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Mengutip buku Istri-Istri Para Nabi oleh Ahmad Khalil Jam'ah dan Syaikh Muhammad bin Yusuf Dimashqi, istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwahkan suaminya. Namun, ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya, dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan Lahiyah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nuh. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang syalih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Quran Surat At-Tahrim 10.
Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra, rahimahullah berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut.